Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keluarga Palem. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai tempat wisata edukatif Museum Manusia Purba yang ada di wilayah Dayu, Gondangrejo, Karanganyar terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira ada apa saja di tempat wisata ini? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar rekomendasi tempat wisata keluarga. Museum Dayu ini berlokasi di daerah Gondangrejo, Karanganyar. Tempatnya ini berada di daerah utara kota Solo. Untuk jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan. Bagi Anda yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 tidak perlu khawatir, karena di sini lokasi parkirnya cukup luas. Untuk tiket parkirnya sendiri, untuk sepeda motor sebesar Rp2.000, kemudian untuk mobil sebesar Rp5.000. Bagi Anda yang membawa bis ataupun minibus, tiket parkirnya sebesar Rp10.000. Dari lokasi parkir menuju ke tempat wisata ini juga tidak terlalu jauh. Untuk tempat parkirnya ada di bagian bawah. Di sini Anda cukup berjalan menanjak menuju ke Museum Dayu. Sebagai informasi, Museum Dayu ini beroperasi dari hari Selasa sampai hari Minggu. Khusus untuk hari Senin tutup. Nah, untuk jam operasionalnya buka dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Sebelum masuk ke Museum Dayu ini, di sini ada loket tiket masuk. Untuk loket tiket masuknya ada di sebelah kiri, tepatnya di dekat pos satpam. Nah, di dekat loket masuk ini juga terdapat denah atau alur kunjungan. Meskipun terlihat kecil di bagian depan, tetapi sebenarnya Museum Dayu ini sangat panjang. Bisa kita lihat di sini Museum Dayu memiliki desain memanjang hingga ke bagian belakang. Ada beberapa ruang display dan juga anjungan. Nah, untuk Museum Dayu ini mulai diresmikan pada tanggal 19 Oktober 2014 oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu, yaitu Profesor Dr. Budiono. Untuk tiket masuk menuju ke Museum Dayu ini, tiketnya sangat murah sekali, hanya sebesar Rp5.000. Begitu masuk ke ruang utama, di sini kita akan disuguhi oleh berbagai informasi mengenai dunia purbakala. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke taman. Berbeda dengan Museum Sangiran yang berupa bangunan besar dan berisi beberapa ruang display, di Museum Dayu ini bentuknya berupa taman yang terdiri dari berbagai ruangan yang biasa disebut sebagai anjungan. Di sini ada 4 buah anjungan, yaitu Anjungan Notopuro, Anjungan Kabuh, dan Anjungan Grensbeng. Serta yang terakhir ada Anjungan Pucangan. Masing-masing anjungan tersebut mewakili masa waktu. Pertama, kita akan diajak menuju ke Anjungan Notopuro. Awalnya di sini kami juga penasaran apa yang dimaksud dengan Anjungan Notopuro. Ternyata Anjungan Notopuro ini berisi informasi mengenai lapisan tanah yang biasa digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dunia purbakala. Jadi di Museum Dayu ini kita seperti diajak untuk melakukan penelitian dunia purbakala. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian di dunia purbakala adalah dengan meneliti lapisan tanahnya. Semakin dalam lapisan tanahnya, maka itu kemungkinan besar berarti bahwa fosil yang ditemukan usianya juga semakin tua. Di sini ada 3 LED yang menjelaskan mengenai informasi tersebut. Anjungan Notopuro merupakan lapisan tanah yang terbentuk dari 250.000 tahun yang lalu. Artinya, jika Anda menggali tanah dan menemukan fosil di sekitar tanah ini, maka kemungkinan besar fosil tersebut berusia sekitar 250.000 tahun yang lalu. Di sini juga ditunjukkan fosil-fosil apa saja yang berhasil ditemukan di lapisan tanah Notopuro. Dari Anjungan Notopuro, kita diajak menuju ke anjungan yang lebih dalam lagi. Di sini ada Anjungan Kabuh. Anjungan Kabuh ini merupakan lapisan tanah yang lebih dalam daripada Anjungan Notopuro. Ini merupakan lapisan yang lebih dalam lagi. Usianya bahkan bisa mencapai 730.000 tahun yang lalu. Artinya, jika Anda menggali tanah dan berhasil menemukan fosil di kedalaman atau Anjungan Kabuh ini, maka kemungkinan besar fosil tersebut berusia antara 250.000 sampai 730.000 tahun yang lalu. Di anjungan ini juga ditunjukkan fosil apa saja yang berhasil ditemukan di wilayah Dayu ini, tepatnya di kedalaman atau Anjungan Kabuh. Salah satunya ada tengkorak Baning Purba yang ditemukan sekitar tahun 1996. Berbeda dengan Museum Sangiran besar yang menampilkan mengenai profil manusia purba, untuk Museum Dayu ini menampilkan mengenai lapisan tanah yang ada di dunia purbakala yang menjadi salah satu metode penelitian. Lokasi wisata ini sangat edukatif dan wajib Anda kunjungi, terutama bagi Anda yang menyukai dunia purbakala.
Atau bagi Anda yang memiliki anak berusia SMP ataupun SMA yang saat ini sedang mempelajari dunia sejarah, maka Museum Dayu ini merupakan lokasi yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Dari Anjungan Kabuh, sekarang kita lanjut ke anjungan berikutnya. Di sini ada Anjungan Grensbank. Jadi untuk Anjungan Grensbank ini merupakan lapisan tanah yang lebih dalam lagi. Fosil yang ditemukan di lapisan ini diperkirakan berusia antara 730.000 sampai 900.000 tahun yang lalu. Masing-masing lapisan ini memiliki jenis tanah yang berbeda. Nah, di sini ditunjukkan hasil temuan apa saja yang ada di lapisan Grensbank ini. Museum Manusia Purba ini didirikan di daerah Dayu karena dulunya di kawasan Dayu ini banyak ditemukan fosil manusia purba. Dulunya ketika tempat ini mulai dibangun untuk rumah penduduk, ketika digali banyak ditemukan fosil manusia purba. Penemuan di tempat ini tergolong sangat besar, bahkan 50% fosil Homo erectus yang ada di dunia berasal dari daerah Dayu ini. Untuk lokasi museumnya juga sangat luas. Bagi Anda yang kecapean, di sini Anda bisa beristirahat di gazebo yang sudah disediakan. Selain itu, di sini juga disediakan beberapa toilet yang tersebar di berbagai titik. Untuk fasilitasnya juga terbilang memadai serta terawat dengan baik. Nah, dari berbagai anjungan tersebut, selanjutnya kita akan diajak menuju ke ruang diorama. Ruang diorama ini berisi berupa tampilan. Ini seperti gambaran kehidupan manusia purba di zaman dulu. Untuk ruang diorama ini bisa dibilang merupakan salah satu ruangan terluas yang ada di Museum Dayu ini. Di sini diberikan gambaran sketsa bagaimana kehidupan manusia purba pada zaman dulu di lokasi ini. Sebelum menjadi museum, lokasi Dayu ini dulunya digunakan untuk menampung hasil penelitian. Karena dulunya di tempat Dayu ini banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba dan juga kerangka lainnya. Supaya fosil-fosil tersebut aman dari tindakan pencurian serta memudahkan untuk kegiatan penelitian, maka semua fosil tersebut disatukan di lokasi ini. Bahkan saking banyaknya fosil manusia purba yang ditemukan di lokasi Dayu ini, tempat ini juga sering disebut sebagai Kampung Purbakala. Museum Manusia Purba di Dayu ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diperhatikan oleh UNESCO. Bahkan kemarin saat pandemi, tempat wisata ini sempat tutup lama dan kemudian sempat disorot oleh UNESCO supaya bisa segera buka kembali agar wisata purbakala tetap dapat dilestarikan. Di Museum Dayu ini desainnya tidak terlalu kaku. Untuk tata letaknya sudah didesain senyaman mungkin. Bahkan yang menarik, di sekitar Museum Dayu ini juga terdapat sebuah kebun binatang mini. Salah satunya ada beberapa ekor rusa yang berada di sekitar ruang diorama. Hewan ini sengaja disediakan supaya pengunjung khususnya anak-anak tidak jenuh ketika berkunjung ke museum ini. Dari ruang diorama, selanjutnya kita akan diajak menuju ke ruang pamer 1. Sesuai dengan namanya, ruang pamer 1 ini menyediakan berbagai display mengenai koleksi fosil purbakala. Salah satunya ada fosil banding purba yang ditemukan di wilayah Dayu. Dari fosil ini kita bisa melihat bahwa dulunya binatang banding purba ini merupakan binatang yang sangat besar. Selain itu, di ruang pamer 1 ini bisa dibilang ini merupakan ruang ringkasan dari berbagai anjungan yang kita kunjungi tadi. Di sini ada berbagai koleksi dan juga informasi mengenai anjungan seperti Pucangan, Grensbank, kemudian selanjutnya ada Anjungan Kabuh dan juga Anjungan Notopuro. Nama-nama ini merupakan nama-nama lapisan tanah yang digunakan oleh para peneliti purbakala untuk menentukan masa hidup atau periode kehidupan dari fosil yang ditemukan. Salah satu yang menarik dari museum ini karena di museum ini sangat informatif, ada berbagai TV LED yang disediakan di sini. Berbagai layar tersebut menampilkan informasi mengenai dunia purbakala, lalu bagaimana proses para peneliti tersebut melakukan metodologi penelitian. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat wisata anak karena bisa mengenalkan anak Anda pada dunia ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang geologi ataupun sejarah. Di sini juga disampaikan bahwa kedalaman tanah hanyalah salah satu metodologi yang digunakan oleh para peneliti untuk menentukan masa hidup fosil yang ditemukan. Metodologi ini biasa dikenal dengan istilah pertanggalan relatif karena untuk teknologi yang terbaru di sini sekarang sudah ada pertanggalan absolut. Jika dulunya usia fosil ditentukan berdasarkan kedalaman tanah, untuk sekarang sudah ada teknologi terbaru untuk usia fosil bisa ditemukan berdasarkan dari hasil seleksi karbon, khususnya untuk zat atom jenis kalium dan argon.
Di museum ini juga dijelaskan mengenai perkembangan dunia penelitian khususnya masalah purbakala dari awal zaman Belanda hingga kemajuannya di saat ini. Tempat ini wajib Anda kunjungi, apalagi jika Anda memiliki anak yang menyukai dunia purbakala. Di tempat ini kita tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga bisa memvisualisasikan melalui temuannya secara langsung. Untuk ruang pamer ini bisa dibilang sebagai ruang display terakhir yang ada di Museum Dayu. Selanjutnya kita akan diajak menuju ke pintu keluar. Di pintu keluar ini kita akan diarahkan menuju ke berbagai lukisan yang menampilkan bagaimana kehidupan di masa purba, khususnya di sekitar Kampung Purbakala Dayu. Lukisan ini ada di sepanjang tembok yang ada di sekitar ruang pamer. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke ruang pertemuan. Selain menjadi lokasi wisata dan juga ruang diorama, di Museum Dayu ini juga disediakan seperti ruang pertemuan. Ini biasanya digunakan untuk ruang rapat ataupun ruang presentasi hasil penelitian. Jika anak Anda merasa jenuh, di sini Anda tidak perlu khawatir karena di Museum Dayu ini bagian tengahnya juga disediakan taman. Ini berupa taman untuk anak-anak. Ada banyak wahana permainan yang disediakan di sini sehingga anak Anda tidak mudah terasa jenuh. Sayangnya di sekitar lokasi ini tidak terdapat pedagang ataupun penjual warung. Jadi bagi Anda yang berencana untuk mengunjungi Museum Dayu ini, kami sarankan saat akan masuk museum sebaiknya membeli perbekalan dulu, khususnya untuk masalah minuman dan juga jajan kecil, apalagi jika Anda bawa anak-anak. Para pedagang tersebut bisa Anda jumpai di sekitar tempat parkir Museum Dayu. Selain itu, di sini juga tidak ada larangan untuk membawa makanan ataupun minuman dari luar. Tapi tentu saja kita sebagai pengunjung tetap harus memperhatikan kebersihan museum. Selesai berkunjung mengelilingi Museum Dayu yang sangat luas ini, selanjutnya kita bisa bersantai di sekitar taman yang ada di bagian tengah Museum Dayu, atau kita juga bisa langsung kembali menuju ke ruang utama. Nah, di ruang utama ini sebenarnya terdapat ruangan audiovisual. Jadi jika Anda membawa rombongan ataupun berasal dari grup sekolah, Anda bisa terlebih dahulu mengontak pengelola dari Museum Dayu ini supaya nantinya saat sampai di Museum Dayu Anda juga bisa menyaksikan pertunjukan audiovisual yang disediakan di ruangan ini. Sebagai catatan, selama pandemi ini untuk jumlah pengunjung yang ada di Museum Dayu dibatasi maksimal 100 orang. Nah, kurang lebih itulah review mengenai Museum Manusia Purba yang ada di wilayah Dayu, Gondangrejo, Karanganyar. Secara keseluruhan, menurut kami untuk fasilitas yang disediakan sudah sangat baik. Hanya saja infrastruktur untuk menuju ke tempat ini jalannya masih ada yang rusak. Semoga kedepannya akses jalannya terus mengalami perbaikan sehingga lebih mudah dikunjungi oleh para wisatawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung atau berlibur bersama keluarga di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga sehat selalu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.